ada orang yang licik sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas ada orang yang licik dengan kamu. Nah, siapa sih orang yang licik dengan kamu dan apa tujuannya? Yuk simak videonya sampai akhir supaya tidak membuat salah paham. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu oracle yang tentu saja akan kita gunakan sebagai media perantara. Ada orang yang licik dengan kamu. Ada orang yang memang mencoba untuk bagaimana menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Ini bisa saja dalam usaha, dalam pekerjaan, ataupun dalam beberapa hal yang lainnya. Tapi kita akan coba untuk lihat seperti apa kondisi dan juga posisinya. Oke, langsung saja kita akan coba untuk lihat posisi yang terjadi. Di sini posisi yang muncul adalah untuk diri kamu saat ini. Kamu berusaha untuk menciptakan ketenangan, untuk menciptakan situasi yang stabil pada kondisi kamu saat ini. Memang ya terkadang ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Ada beberapa masalah-masalah yang muncul dengan beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Tapi di sini kamu mencoba untuk tetap tenang, mencoba untuk tetap sabar, tidak terlalu memperkarakan, tidak terlalu mempermasalahkan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Sehingga posisi yang terjadi, memang kamu mencoba untuk tetap sabar, walaupun memang juga ada beberapa orang yang mungkin secara langsung ya terang-terangan membenci kamu, terang-terangan pengen mengganggu situasi-situasi yang ada dalam diri kamu saat ini. Tapi di sini kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur, karena biar bagaimanapun kamu terus bisa untuk mendapatkan segala hal yang baik yang terjaga di dalam diri kamu. Tapi hati-hati juga, karena memang dalam waktu dekat ini setelah kamu melihat video ini akan ada beberapa orang yang akan mempermainkan kamu. Dan saya rasa di sini siapa orang yang licik dengan kamu, siapa orang yang berpotensi untuk menjatuhkan kamu. Mohon maaf ya, di sini harus saya sampaikan ini masih ada ikatan keluarga. Ya memang di sini bukan bisa dikatakan keluarga inti kamu, tapi secara keluarga besar. Entah itu dari Pak D, Bude, saudara kamu yang jauh, ini juga memang iri dengan apa yang selama ini menjadi pencapaian kamu. Karena di dalam beberapa waktu ke depan, kamu pun juga terus mendapatkan beberapa hal yang baik, terus bisa untuk mendapatkan beberapa hal-hal yang positif yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga sebenarnya dalam konteks saat ini tidak perlu ada sesuatu yang harus dicemaskan, tidak perlu ada sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Semua dalam kondisi yang masih cukup terjaga, tapi memang kamu juga harus berhati-hati dengan posisi keluarga kamu, karena memang ya ada keluarga yang memang tidak suka, tidak mengkehendaki kamu dalam posisi yang berkembang. Mereka tuh senang banget kalau melihat kamu itu kesusahan. Mereka senang kalau melihat kamu itu dalam kondisi yang ada-ada saja. Beberapa masalah-masalah yang terjadi, sehingga posisi yang terjadi di beberapa waktu ke depan, kamu juga harus ekstra waspada dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang disebabkan oleh mereka. Dan kamu juga jangan kaget, karena apa? Dalam beberapa waktu ke depan, kamu pun juga akan dipancing-pancing emosi. Emosi inilah, emosi itulah, dan juga beberapa emosi-emosi yang lainnya. Jadi ya di sini kamu pun juga harus tetap sabar, tetap tenang, tetap kendalikan diri dengan sebaik mungkin. Jangan sampai terlalu banyak ada emosi-emosi yang berlebihan yang nantinya malah bisa mengganggu dan juga merusak situasi-situasi yang terjadi dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian di sini memang juga kamu sangat mengenal sekali orang ini, karena ya memang orang ini kan masih ada ikatan keluarga. Jadi ya di sini memang kamu pun juga akan sangat mengenal sekali dengan beberapa hal yang ada, mengenal sekali dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi dia. Artinya apa? Kamu kenal baik dengan orang ini dan kamu sangat mengenal betul. Ternyata ini memang merupakan keluarga yang memang seringkali membenci dan juga tidak suka dengan keberhasilan yang ada di dalam keluarga kamu. Dan ini bisa kamu rasakan dari beberapa waktu yang lalu. Ketika keluarga kamu ini ada sesuatu, dia ini akan kepo. Dan ketika kamu dan keluarga kamu mendapatkan kebaikan, dia akan berusaha untuk menghancurkan, untuk merusak sisi kebahagiaan yang ada di dalam keluarga kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan orang yang harus diwaspadai, supaya apa? Tidak menimbulkan perkara dan juga tidak menimbulkan beberapa masalah-masalah yang nantinya malah bisa merugikan bagi diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian secara kondisi rezeki kamu bagaimana?
pada kondisi saat ini sampai dengan nanti di beberapa waktu ke depan. Kalau bisa kita katakan untuk secara kondisi, memang kau pun juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga dengan beberapa hal yang ada, mendapatkan beberapa hal yang terjadi terkait dengan posisi rezeki kamu. Walaupun memang kamu dicoba dijatuhkan, dicoba untuk diinjak, dihina, dan disepelekan, tapi kamu juga masih merasakan adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik. Dan bahkan bukan tidak mungkin di beberapa waktu yang akan datang, orang yang memandang kamu sebelah mata, orang yang menyepelekan kamu dan sebagainya, itu akan meminta tolong bantuan finansial dengan kamu. Ya mungkin bukan dalam waktu dekat ini, tapi ada kalanya orang yang menyakiti kamu, yang membenci kamu dan sebagainya, ketika ada kesulitan, dia datangnya ke kamu. Tetapi ketika dia dan mereka sudah kamu tolong, mereka itu seakan-akan lupa gitu loh dengan kebaikan kamu. Padahal kamu di sini emang tanpa pamrih menolong mereka. Tapi ya kenapa harus ada beberapa balasan-balasan yang kurang begitu baik yang kamu dengarkan pada situasi saat ini. Sehingga ini juga merupakan hal-hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan dan juga merupakan hal-hal yang harus bisa untuk lebih dijaga supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik yang nantinya malah bisa merugikan bagi diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian tetap bersyukur karena apa? Dalam kondisi emosi kamu pun juga masih mampu untuk mengendalikan emosi kamu dengan baik karena kamu juga sadar jangan sampai energi kamu itu hancur. Jangan sampai energi kamu itu berantakan hanya karena ada beberapa hal yang kurang baik, hanya karena ada beberapa hal yang kurang bagus yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga ini juga merupakan hal-hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan pada posisi saat ini supaya nanti ke depannya tidak ada perkara, tidak ada permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan. Jadi memang secara pengendalian emosi itu juga sangat penting sekali. Dan ingat ketika ada beberapa pihak yang memancing emosi kamu, ya diupayakan kamu juga jangan sampai terpancing emosi. Karena ketika kamu terlalu mudah terpancing emosi, ini juga akan bisa menimbulkan beberapa masalah dan juga akan bisa menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak begitu baik pada kondisi saat ini. Sehingga memang kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga keadaan-keadaan yang ada, memperhatikan juga keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Jadi apapun yang ada, apapun yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dengan apa yang terjadi dan juga beberapa situasi-situasi yang memang terjadi dalam diri kamu saat ini. Dan ingat, kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan berbagai macam keadaan-keadaan yang ada dalam posisi diri kamu saat ini. Tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu takut dengan beberapa situasi-situasi yang ada. Jangan terlalu khawatir juga dengan beberapa kondisi-kondisi yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu saat ini, karena semua juga dalam koridor yang baik. Hanya saja memang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa perkara, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang lainnya, kamu juga wajib bersyukur masih bisa untuk mendapatkan hal yang baik dan juga masih bisa untuk mendapatkan beberapa hal-hal yang positif yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, semua dalam konteks yang baik dan semua berada dalam konteks yang bisa dikatakan sangat-sangat positif pada posisi saat ini. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Setidaknya kamu juga masih bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik dan juga bisa untuk mendapatkan beberapa hal yang positif pada posisi saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.